Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ken Yodrindra, dan di video kali ini saya menghadirkan seorang anak muda masih umur 30 awal ya, tapi sudah menjabat sebagai staf departemen head ya di salah satu perusahaan finance terkenal di Indonesia ya. 30 awal dan belum menikah nih. Jadi bagi teman-teman yang lihat dan tertarik gitu ya, silakan hubungi IG-nya di bawah ini ya. Cuman memang secara fisik gak terlalu berlebihan sih. Enggak lah. Gak. Bro, gue tahu lu punya pacar bro. Lu cukup lah, ya? Cukup ya. Ya. Namanya Aditya Warman, kayak nama pejuang ya. Menceritakan kisah, bukan kisah sukses, tapi kisah perjuangan dia sampai ya. Pak Adit, sehat Pak Adit? Siap Pak Ken, sehat alhamdulillah. Nah, setelah ini kita akan bilang bro dan bro. Lu ngomong gua bro dan gua lu bilang lu bro juga ya bro ya. Oke? Siap bro, aman bro. Dit. Nah, sekarang lu sudah lumayan nyaman ya Dit ya? Udah bro, udah lumayan banget bro. Apakah luar biasa? Secara waktu lu masih SD SMP, apakah di umur sekarang lu kan 30-an awal ya bro ya? Apakah betul apa yang lu impikan sesuai dengan yang sekarang bro? Atau lebih atau kurang bro? Gitu bro. Lebih banget sih sebetulnya. Gue nggak berharap, nggak ada pikiran juga umur 30 dari posisi seperti ini sih sebetulnya. Gitu. Jadi gue emang kecilnya tuh nggak ada pikiran apa-apa bro. Agak-agak ini lah, gue agak-agak bodoh lah dulu tuh. Boleh nggak sih ngomong kayak gitu? Boleh lah bro. Orang yang hebat itu adalah orang yang jujur pada orang lain ya bro ya, dan mengakui bodoh itu bukan sembarangan loh bro gitu. Jadi boleh nggak lu ceritain masa kecil lu yang kebodohan lu bro dan gitu bro? Jadi gue dari kecil tuh gue pernah step bro. I know. Nah sampai gue agak susah nangkep pelajaran, gitu. Jadi gue sampai SMA tuh gue gak ngerti belajar tuh apa sih. Kalau disuruh belajar tuh gue gak ngerti gitu. SD itu gue peringkat 2 terbawah, nyaris naik kelas kayak gitu. Serius. Gua kira lu bilang bodoh itu lu bercanda bro. Ternyata beneran ya bro ya. Literally bodoh emang, literally. Oke. Gitu. Sampai sorry bro, gue perlu jelasin ke netizen ya bahwa gue juga punya saudara yang cepat step memang agak susah ketika pelajaran ya bro ya. Lu bisa ceritakan lebih detail nggak bro? Nangkapnya susah banget nggak bro? Susah banget pak bro, susah banget asli. Maksudnya kayak disuruh belajar aja tuh gue nggak ngerti belajar tuh ngapain sih gitu loh. Oke. Jadi kalau disuruh baca tuh nggak ada yang masuk. Gue baca ini aja ya, baca buku. Baca buku novel deh yang gampang, yang ringan. Itu gue butuh berkali-kali buat benar-benar nangkep maksudnya apa. Jadi dulu gue lebih banyak menghafal daripada mengerti. Oh, I know. Terus? Sampai gue waktu kecil tuh, bokap gue tuh sampai stres ngajarin gue. Kan sakit jantung ya. Ngajarin gue sampai minum obat jantung bro. Saking susah bebelnya. Kakak lu aman? Sumpah. Kakak lu aman? Kakak lu oke? Kakak gue justru jenius bro. Oh, I see. Kakak gue UI, mantap lah maksudnya, oke. Ya. Secara sekolah, pendidikan terbaik terus lah ranking. Nah, guanya ini bro yang agak kurang nih. Sampai orang tua lu mungkin sudah geram ya bro ya, tapi dia tahu salahnya mereka ya, karena nggak sempat waktu lu kecil tuh demam tinggi, nggak sempat baru rumah sakit ya berarti ya bro ya. Betul. Sampai dulu kan gue dilesin banyak banget bro. Okay. Ya tetap aja namanya juga nggak ngerti kan. Nggak ngerti. Sumpah susah banget. Lu SD tamat dengan peringkat terbawah, salah satu yang terbawah ya bro ya. Tapi lulus. Iya, salah satu yang terbawah. Lulus. Jadi kayak lulus SD gue lulus, tapi kayak abang gue masuk yang SMP unggulan, gue second year-nya. Oke. Itu pun nyogok gitu. Ya bro ya? Iya. Itu enggak. Oke. Terus? Itu real. Real ya, SMP? Nah, SMP dulu gue SD kan masuk SD swasta bro. Oke. Yang kompetitif dan lingkungannya lumayan
terjaga gitu lah. SMP gue masuk SMP negeri bro. Di situ bro baru masuk gue pertama kali diajakin ribut bro, diajakin tawuran bro. Kenapa bro? Waduh nggak ngerti bro, mungkin muka gue muka ini kali ya, muka tukang dipalak kayaknya. Waduh, palak mulu gue bro. Parah. Dan SD tuh gue sosialisasi juga susah, punya temen nih paling sedikit gitu loh. Oke, pendiam lo berarti. Susah belajar, pemalu bro, gue pemalu banget. Oke. Berarti lu bisa dibilang kalau disuruh tampil segala macam nangis, sampai nangis lo bro. Nangis. Waduh, SD gue parah bro. Enggak, kalau gue liatnya bro ya, lu bodoh, lu pemalu gitu ya bro ya. Untuk apa lu hidup waktu SD bro? Iya. Susah bro. Dulu gue cuman bermain game aja dulu, main game gitu aja gue dulu. Sega ya, Nintendo Sega dulu zaman lu ya bro ya. PS. Zaman gue PS dulu. PS, gue main game role playing games itu. Nah itu di situ tuh gue baru belajar bahasa Inggris di situ tuh bro. Oke. Sama sih gue jadi gue belajar bahasa Inggris dari game dulu gue bro. Ya. Lumayan tuh, jadi gue kalau matematika 4 atau 3, bahasa Inggris gue minimal 8 atau 7 itu dari game. Jadi ada manfaatnya nih buat netizen kalau mau main game anak-anaknya nih. Setuju sih bro, gue pun juga sebenarnya tahu bahasa Inggrisnya bro, itu dari game Sega sama Nintendo dulu bro. Ya. Persis bro, gue juga. Anak-anak sekarang lebih jago bro, karena dia nonton YouTube yang anak-anak yang luar ya bro ya. Betul. Zaman era kita belum ada pak yang kayak gitu ya pak? Belum ada lah, lu masa tau gue laman VCD bro, lu udah DVD bro, gue masih DVD bro. Iya. Lu masih ketemu video loh bro, kalau lu tahu bro, video HVS itu loh bro. Wah gue belum nggak. Lu nggak tahu? Tapi kayaknya gue SD ada deh, gue dulu laserdisc dulu gue. Nah sebelum laserdisc ada video HVS dulu bro. Era gue udah laserdisc tuh pak. Ya, oke. Lanjut bro, lu dipalakin bro, lu dibully ya berarti ya? Wah dibully lah pak, dipalakin, kan gue dulu gendut bro. Oke. Gendut pakai gigi kawat lagi kan, waduh, gigi dipagerin gitu lah. Hidup lu nggak asli lah. Hidup lu nggak terlihat nyaman ya waktu kecil ya bro ya? Waduh. Terus? Abis itu gue masuk SMP, nah ini yang mulai kaget nih bro. SMP kelas 1 gue masuk, gue ranking bro. Hah? Bingung gak lo? Gue ranking 7, tapi ada merahnya 2. Apa tuh? Matematika sama fisika merah gue. Tapi gue ranking, karena kelas gue isinya lebih parah lagi. Asli bro. Gila gak lu? Mak gue mau bangga, mau kagak juga bingung. Parah. Ini hal terlucu. Ya. Layer kan, isinya Bronx semua kan. Oke. Yang kompetitifnya low gitu kan, isinya susah lah. Gak kali gue bisa ranking dengan komposisi merah 2. Konyol. Aduh, ini lucu banget nih bro. Gue gak pernah belajar, karena gue gak ngerti belajar itu apa. Jadi dengan posisi ranking itu lu tetap nomor 7 ya bro ya, tapi memang lawan lu sebenarnya juga Bronx juga ya bro ya, gitu ya. Pintar lu ya bu. Lanjut. Ini buat netizen bro, sebetulnya strateginya bro, buat teman-teman yang lain nih. Kalau memang lu nggak bisa, kalau lu memang nggak bisa naik gitu ya kapasitasnya, minimal lu buat teman-teman lu turun gitu. Gue pikir bokap lu yang pintar sih bro. Strateginya. Bokap lu yang pintar bro. Gitu. Daripada dia sakit jantung kan bro, gitu ya bro ya. Gue harus cari sekolah ini nih, cocok buat anak gue nih. Semenjak SMP gue udah gak pernah diajarin lagi sama bokap gue. Oke. Terus? Udah gak kuat. Oke, terus? Nah dari situ SMP gue belajar ngikut biasa lah kelas 1 standar. Itu gue pertama kali ranking, tapi abis itu gue udah gak pernah ranking lagi, udah ngikutin alur Bronx gitu kan. Sampai gue kelas 3 bro. Kelas 3 gue ikut satu bimbingan belajar yang bener-bener berubah
gue buat agak ngerti belajar tuh seperti apa gitu. Namanya ada suatu tempat bimbingan belajar lah. Di situ gue baru, karena gue dulu pemalu kan ya. Mungkin banyak kali ya orang anak-anak pemalu tuh kalau kelas banyak gitu ya. Lu sebetulnya nggak ngerti gitu loh. Tapi pas ada yang ngerti nggak, lu diem aja karena yang lain wah udah ngerti nih gitu. Padahal yang lain belum. Padahal yang lain belum tentu ngerti juga sih bro. Gue tanya sebelah gue juga nggak paham gitu loh, tapi karena kita gengsi kan. Iya. Yang nggak ngerti nggak, padahal nggak ngerti itu kan numpuk tuh bro, bergulir aja, makin bodoh lah kalau kayak gitu kan. Oke. Terus. Makin ketinggalan. Akhirnya SMP gue ikut salah satu bimbingan belajar, lumayan lah. Gue mulai belajar tuh adalah yang gue tangkap zaman dulu ya, adalah lu isi soal-soal gitu loh. Maksudnya belajar adalah lu ngerti, lu jawab soal-soal mana nanti kalau keluar berarti sama gitu kan, itu berarti belum belajar. Itu yang gue definisi belajar yang gue tangkap kelas 3 SMP. Sampai akhirnya gue ujian, nilai gue lumayan bro buat SMP ke SMA. Gitu, gue masuk rata-rata hampir 8 lah. Lu cuma ada 3 mata pelajaran, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bro, gue tanya dulu ya bro ya. Siapa yang mengenalkan bimbingan itu ke lu? Apakah lu sendiri atau dari rekomendasi teman atau orang tua nih bro? Selalu gue tuh orang tua semua bro, orang tua oriented. Jadi apapun yang orang tua gue itu gue selalu ngikut aja. Gue nggak ada, itu dia pemalu lah ya. Gue tuh nggak pernah usul nyari ngikut temen juga gue nggak ada. Seberapa doang temen gue dulu kan. SMP pun begitu bro? SMP pun begitu. Pernah lah ada gue temen deket kelas 1 gitu kan, tapi yang nakal-nakalnya rata-rata temen-temen gue nakal-nakal semua bro, yang tawuran kayak gitu-gitu lah. Gitu. Emang lingkungan tuh membentuk bro. Pada saat gue masuk bimbingan belajar itu kan karena cuma 4 atau 5 orang gitu ya. Jadi gue nggak takut terlihat bodoh. Jadi nggak ngerti gue tanya, maksudnya sampai mungkin gurunya stres juga ngajarin gue. Ini anak dari tadi nanya mulu, ngerti. Emang, lu nggak tahu aja guru lu itu pas di rumah dia curhat sama suaminya. Hidup saya berat loh. Ada anak namanya Aditya Warmen kan. Tapi itu maksudnya insight-nya bro. Maksudnya kalau lu mau nggak ngerti, mending lu tanya gitu loh. Gak usah malu ya bro ya. Betul, karena berat bro nanti ke depannya kalau lu gak ngerti sosokan gitu loh. Karena yang lain belum tentu ngerti. Iya betul sih. Dan mungkin dia mengharapkan lu juga untuk bertanya ya bro ya. Gitu bro ya. Iya. Jangan sampai kita jadi dumb and dumber gitu. Lu ngerti gak? Enggak. Lu gak ngerti. Kan susah. Terus orang tua lu ya nanyain, buat apa ya kita cari duit ya? Anak aja kita gak belajar gitu. Iya bro. Asli bro. Akhirnya lu SMA nih bro? Habis masuk gue SMA dengan nilai gue segitu, tadinya bokap gue udah bangga banget tuh, nih bisa masuk nih ke SMA favorit nih. Wah, gitu. Ternyata pepesan harapan gagal. Tinggal harapan ya bro ya. harapan. Gue masuk ke sekolah second layer lagi bro. Second atau? Tapi nggak sepanas kok. Apa? Second layer atau sebenarnya yang ke-10 kali ya, atau yang ke-12 kali ya. Lanjut. Second layer lah, berarti second layer. Ini second layer benar nih. Bahasa utamanya lah ya. Nomor 2 terbaik Jakarta Barat. Terus. Abis itu ya nggak sesuai harapan, beda lagi sama kakak gue, jadi memang agak compete-nya agak jauh gitu ya. Di situ gue udah mulai mengerti belajar sebetulnya, tapi tetap balik lagi bro. Gue kalau dirame orang, satu kelas isi 40-30 orang, ada yang ngerti, gue tetap aja diem. Oke. Ini gue nggak berani. Sebentar bro, gue lihat dari SD sampai SMA, lu jadi orang introvert ya bro ya, teman nggak punya, pemalu dan lain-lain ya bro ya. Jadi kalau gue lihat lu sekarang, lu beda banget loh bro. Gitu ya bro, lu harus ceritain gue momentum baliknya tuh kapan gitu ya bro ya. Oke lanjut dulu deh bro, langsung lu ngomong lagi nih ya, waktu SMA. Terus? Masuk SMA, nah ini bro, sampai gue ketemu salah satu tongkrongan nih bro. Jadi gue nongkrong sama anak-anak yang ada salah satu rumah lah ya. Isinya tuh anak-anak kuliah yang udah kerja segala macem gitu loh. Di situ gue mulai bersosialisasi tuh, jadi mulai punya temen
Dan temennya kan kayak dewasa, jadi kita nganggapnya kayak, wih gue bisa temenan sama orang tua nih, ada backingan kayak gitu loh. Beneran. Di situ gue mulai percaya diri. Oke. Gitu, gue mulai bisa nongkrong, ketemu sama teman-teman yang lain, beda sekolah. Halo. Di situ lah gue mulai percaya diri, dan gue tadi di kelas tuh efeknya adalah di kelas gue udah nggak, mungkin karena udah jadi suka ngebanyol kali bro ya di kelas ya, jadi kayak udah terkesan emang suka bodoh-bodohan yang enak gitu loh. Ya, jadi gue udah gak malu lagi dianggap bodoh gitu. Dan itu kuncinya ya bro ya. Bodoh emang bodoh. Itu kuncinya ya bro ya. Lu harus mengakui kalau lu bodoh gitu ya bro ya. Dan gak malu untuk itu ya bro. Karena emang gue bodoh. Iya bener. Jadi di kelas gue udah nggak ini lagi, nggak ragu lagi mau nanya-nanya, emang gue nggak ngerti gitu. Jadi momennya adalah ketika lu ketemu teman tongkrongan, orang itu akhirnya ngerti itu lu bodoh ya bro ya, terus lu akhirnya juga ngobrolnya enak, akhirnya lu juga bawa suasana, dan akhirnya lu jadinya di kelas ini ya. Oke. Kelas berapa itu? Iya. Gue mengaku. Apa? Kelas berapa tuh? 2 SMA, 2 kelas 3, antara kelas 2 kelas 3 lah bro. Oke. Kenapa lu bisa ketemu sama lingkungan itu bro? Jadi, nah dari awalnya ini doang bro. Jadi beberapa teman gue suka nongkrong di situ. Akhirnya gue ikutan nongkrong. Di situ cuma main PS doang tadi bro, rumah tempat sewa rental PS. Oke. Tapi ternyata di situ banyak yang nongkrong, orang-orang sekitar di situ juga, gitu. Akhirnya kenal lah gue sama teman-teman yang lain gitu. Jadi salah satu tempat nongkrongan segala sekolah lah. Sekolah, kampus nongkrongnya di situ. Nah, disitulah kita mulai akrab, mulai emang gue bodoh, gue nanya di sini nggak apa-apa kok gitu loh. Abis itu gue bawa ke sekolah, gue sekalian di sekolah juga nggak apa-apa kayaknya, gitu bro. Gue nggak ngerti, gue nanya di sekolah juga nggak apa-apa. Udah pada tahu deh orang-orang kalau gue bodoh gitu loh. Tapi akhirnya itu lu diterima di sekolah juga ya bro ya. Teman lu jadi banyak juga dong berarti bro. Banyak. SMA kelas 2 kelas 3 udah mulai banyak nih gue. Udah mulai banyak tahu lah, apalagi kan lingkungan sekolah gue nggak terlalu gede gitu loh. Maksudnya sampai keluar sekolah juga lumayan lah. Gue dulu ada main-main gitu loh. Ya, gitu sampai akhirnya. Lanjut. Sampai akhirnya gue kuliah. Nah kuliah nih balik lagi. Sebelum kuliah nih gue di psikotes dulu sama bokap gue nih, sama nyokap gue. Minat dan bakatnya, lah. Bro, sebentar bro. Setidaknya waktu SMA, lu orang tahu lu lah ya, ulang adit bodoh lah ya bro ya, bego lah ya, gitu ya bro ya. Tapi lu terima itu ya bro ya, yang penting bisa bergaul, yang penting bisa merubah. Berarti memang ya bro ya, titik balik lu adalah ketika lu introvert sama ke arah ekstrovert itu berupa awalnya adalah waktu SMA kelas 2 SMA ya bro ya. Betul. Oke. Betul bro. Dan itu bisa pada saat itu. Nah gue sih ngerasanya gitu bro, dulu gue sampai, ini gue SMP gue ingat banget ya. Bokap gue tuh dulu karena ngeliat gue badan gue gede kan, gemuk, diajak ke klub basket bro buat masuk, buat ikut join. Gue ngeliat di situ teman-teman senior, ada teman-teman gue juga yang gue gak kenal sih sebetulnya, tapi pernah ngeliat mukanya, tapi yang keren-keren di kelas gitu loh. Gue nggak berani bro, gue nggak berani masuk karena gue merasa malu, minder. Wah anjing, itu introvert banget ya, tingkat tinggi banget ya bro ya. Parah. Tapi di SMA gue udah kayak main basket, gue gak ngerti kan basket, tapi gue main basket aja udah bodoh amat. Tapi setelah itu ke bawah ya, sampai kuliah sampai kerja pun lu jadi orang yang lebih bergaul ya bro ya. Betul, malah makin berkembang bro. Maksudnya sampai kalau di tongkrongan kan biasa bro, maksudnya kata-kataan gitu kan, ada yang tersinggung, ada yang enggak gitu kan. Nah gue tipe orang yang gini bro, lu mau ngatain gue silahkan, mau apapun gitu loh. Tapi ya gue punya hak yang sama gitu loh. Jadi gue begitu, paham gak? Jadi gue kalau ngomong semena-menanya aja karena gue gituin gitu loh. Iya sih bro. Gue juga apa ya, gue hampir sama kayak lu ya bro ya. Gue introvert tuh sampai kelas SMA juga bro. Besok lu yang interview gila lah ya bro ya. Gue SMA juga yang berubah hidup gue nih bro. Nah pertanyaan gue nih bro, lu kok bisa lulus SMA? Lulus SMA gue ikut bimbingan belajar itu juga bro, bimbingan belajar yang sama tuh. Oke. Itu membuat gue lulus SMA sampai akhirnya jurusan kuliah pun juga. Nah itu sih penyesalan gue sih bro, waktu penjurusan kuliah gue udah didaftarin sama bokap gue sebetulnya, ngambil di kuliah A gitulah ya, salah satu kuliah kampus swasta. Jadi sebetulnya itu buat cadangan, tapi nah itu gue karena udah
merasa udah ada cadangan, gue udah mau kuliah di mana nih. Buat negerinya gue nggak take effort lah, itu yang gue sesalkan. Gitu. Jadi akhirnya masuklah gue ke kampus swasta ini. Sebentar bro, tadi lu sempat cerita bahwa di psikotes dulu sama bokap nyokap lu ya bro ya? Iya. Gimana psikotesnya? Psikotes buat karena pas saat ditanya lu mau kuliah di mana nanti, nggak tahu gitu. Nggak ngerti. Kayaknya kan gue bodoh gitu bro ya. Jadi gue nggak tahu, nggak ada kepikiran tuh ngambil apa, accounting gitu kan, manajemen, psikologi, gue nggak ada bro. Sumpah, kuliah aja lah. Lu taunya kayaknya Winning Eleven kalau pakai Roberto Carlos lebih kencang larinya ya bro ya, itu yang lu tahu ya. Betul bro, asli. Gue nggak ngerti itu apaan gitu. Akhirnya bokap gue menjerumuskan gue ke manajemen. Udah lo kuliah di sini aja lah, gitu. Oke. Nah di situ, nah ini ada 2 momen lagi nih bro, momen yang membuat turning point gue juga nih bro. Masuk gua kuliah di manajemen ini tanpa sengaja gue masuk himpunan bro. Gila, gue nggak pernah sosialisasi bro, nggak pernah ikut organisasi sosial. Tanpa sengaja bro. Jadi ada satu momen kayak apa ya namanya ya, kayak perekrutan calon mahasiswa baru. Ada perekrutan himpunan nih sebetulnya. Diinformasikan oleh teman gua. Isinya adalah kita bakar-bakaran nih. Happy, api unggun, nyanyi-nyanyi, ambil rokok di Bandung. Tertarik lah gue, karena gue gak pernah ikut kayak gitu-gituan. Kayaknya seru nih, ya kan? Naik gunung gue belum pernah nih, penasaran nih. Lu tau bro, gue ke Carrefour 4 kali bro. Untuk? Belanja bahan makanan. Gue beli chicken nugget yang banyak, gue beli sosis, gue beli rokok ada 2 slop gue beli bro. Nyampe di hari H ya kan, udah bawa tas gede, bawa isi makanan kan, kok kita disuruh lari-lari ya gitu kan. Ini udah mulai gak enak feeling gue bro. Waduh, mungkin nanti nyampe Bandung enak kali ya gitu kan. Berangkatlah kita naik Trongton bro. Ya tahu gue tuh, kayak truk gitu ya bro ya. Bukan bus bro, makin gak enak nih gue nih. Nyampe jam 2 pagi pula, ya kan? Buset, nyampe di sana bro dihajar bro. Aduh. Maksudnya itu fisik bro? Nugget dia apa? Fisik, dihajar fisik nih bro. Fisik semua bro, mental, fisik. Itu chicken nugget bro yang baru gue beli, yang gue ke Carrefour 4 kali tuh bro. Semua diambil, kali kurang ajar ya. Lu gak ngerasain sama sekali ya? Gak ada bro, ada ngerasain gabung rame-rame lah. Pokok gue gak ada, ya Allah. Di sana gue dihajar. Gila lu ya bro. Gue kenal organisasi. Apa? Lu polos banget lo bro. Karena gue gak ngerti bro emang. Dasarnya bodoh emang. Dasarnya bodoh emang. Terus. Sampai akhirnya gue ikutin organisasi itu bro. Sampai lumayan bro, gue jadi pengurus juga bro di situ. Jadi kepala bagian ini gue bro dulu, apa namanya, learning gitu. Jadi kalau ada lomba-lomba gue yang ngurusin, gue ke kampus-kampus, makin gue percaya diri tuh. Gue kenal sama jurusan-jurusan lain, kampus-kampus lain gitu. Itu ngebuat percaya diri gue juga, buat sosialisasi meningkat. Sampai akhirnya gue ngikut, itu lumayan tuh bro. Jadi ajang duit juga bro, karena di situ bro gue bisa menghasilkan duit di situ bro. Gimana caranya bro? Jadi kan gue jadi anak organisasi nih, himpunan. Dipercaya sama dekan buat dikasih duit nih, budget kampus, bikin acara gitu. Gue bikin acara, gue bikin tiketnya, kelebihannya gue ambil, sama buat himpunan. Gue bikin study tour bro, ini pengalaman terberat gue nih. Gue jadi ketua panitia study tour Bali, Bromo, Jogja bro. Lu jadi ketua bro? Apa? Lu jadi ketua bro? Ketua bro, gila gak lo bro? Emang gak ada orang yang lebih kompeten bro yang bisa selain lu bro? Itu dia bro, model kayak gue bro. Buset, nah awal-awal itu buset dah bro. Ini bro, gue pikir teman-teman lu tuh gak mau repot. Jadi setiap gak ada mau gak mau, ternyata ya udahlah nih orang ini polos banget ya, dia aja kita tuh dia oke gitu bro. Tapi itu yang gue jual.
Itu yang gue jual kemana-mana tuh bro. Buset bro. Ketua panitia padahal mah. Buset bro, udah mau jual motor, gue nyaris rugi dari itu. Buset. Kenapa emang bro? Boleh cerita detail nggak ini bro? Menarik nih bro. Ini study tournya menarik sih bro, karena study tournya menurut gue sendiri ya pribadi, study tournya keren karena gue ke Hard Rock Cafe bro. Oke, Bali dan Pasar ya? Hard Rock Cafe Bali bro, dan Pasar. Di situ kita betul, di situ orang Hard Rocknya pada presentasi mengenai hospitality management. Oke. Dan itu ditutup cuma buat kampus jurusan gua doang tuh bro. Oke. Badai yang kata. Badai bro. Tapi karena ininya bro, itu Hard Rock ditutup bro, cuma buat kampus gua doang. Jadi dia ada presentasi di Hard Rocknya full, cuma buat kampus gua doang. Oke. Tim dari peserta gua doang yang dia presentasi di situ buat tentang hospitality management. Oke, lanjut. Keren tuh. Kenapa gua nyaris jual motor, ya kan? Motor gua satu-satunya. Karena dari packs misalnya 30 orang, gua cuma ngelaku 20 orang doang bro. Oke. Untuk study tour lo? Gitu ya? Makanya gua nyaris jual motor gue, tapi akhir-akhir gue memelas lah gue ke atasan senior gue, ayo dong ikut dong segala macam, ikut dong itu manajemen word of mouth ya kalau di manajemen masuk lah sampai akhirnya untung kurang lebih 1 jutaan. Untung gitu, 1 jutaan bro, gitu bro ya. 1 jutaan bro, dapat lumayan lah ya bro ya. Itu bokap lu ya, nyokap lu ya bro ya. Salam dia buat nyokap lu ya bro. Iya, nyokap lu bro. Iya. Lagi salam ya bro. YouTube. Iya. Nonton ya Maya gitu. Iya. Nanti nonton ya. Iya. Oke, lanjut bro. Lanjut. Abis itu gue melanjutkan kuliah sampai gue, nah itu tapi itu juga kendala tuh bro. Fokus di organisasi itu makan waktu. Oke. Nah, kan waktunya tuh nongkrong, ngurus segala macam tuh agak kebagi juga tuh. Sehingga IPK gue juga lumayan turun tuh. Berapa lu closing IPK lu bro? Closing 2,8. 2,8. Closing. Iya. Nah, tapi pas saat gue di organisasi tuh sempat 2,5 gitu bro. Nah kan gue ngincer kan 3 sebetulnya, itu udah mulai ngerti tuh gue bro, udah mulai pinter tuh. Gue harus IPK 3, udah harus tahu gitu bro. Bro, sorry bro, tapi lu memang bodoh sih, udah tahu lu bodoh bro, lu ikut organisasi pula bro. Itu dia bro, makanya. Kan lu tahu gue masuk organisasi juga kecemplung kan, gara-gara gue bodoh juga. Sih. Cuman memang ini bro, orang yang ikut organisasi pada akhirnya tuh membentuk yang namanya jiwa kepemimpinan sama mungkin sosialisasi bro. Betul, sosialisasinya sih bro, nongkrong, bisa ngomong sama orang, interpersonal skill bro, kalau di kita bahasanya tuh. Dan pada akhirnya kepake ketika lu kerja kan, bukan hanya teori aja bro ya. Setuju banget tuh bro. Ya, gue setuju juga tuh bro, karena memang akhirnya tuh gue karena memang bro ya, kalau kupu-kupu ya kuliah pulang gitu ya, mereka hanya dapatin yang namanya ilmunya doang. Tapi ketika kayak lu waktu SD ya, lu juga melihat orang main basket, lu juga takut gitu ya bro, gabung ya bro ya, ngerti nggak? Dan itu not for your untuk perkembanganmu ya, itu nggak bagus gitu ya bro. Dan untung lu lu bagi gue agak bodoh pinter sih bro, bodohnya banyak, pinternya ada juga sih bro. Makasih lo bro. Lanjut. Terus? Akhirnya gue di semester 6 lah, gue memutuskan tidak join lagi di organisasi kampus. Oke. Gue semi mengundurkan diri lah bro di situ. Ben lu punya prinsip ya bro ya, lu punya keputusan. Nah, itu gue mulai ngejar nilai itu bro. Oke. Dengan trik-trik yang gue sudah dapetin gitu kan. Apa tuh? Jadi kan dari organisasi itu ada trik-trikan. Yang pertama, pada saat lu kuliah, lu harus duduk paling depan. Jadi salah tuh orang-orang yang kalau duduk di belakang tuh udah paling salah. Oke. Gimana caranya lu ngerti, maksudnya muka lu bisa keinget sama dosen lu. Itu yang pertama bro. Menarik ya nih bro ya, ini pinter-pinter nih bro. Terus bro, ini udah mulai trik-triknya nih bro. Yang kedua, pada saat dosen lu ngomong apapun, lu berusaha ngangguk dulu. Iya. Karena dia akan menghargai lu ya, karena orang suka didengarkan ya bro ya. Iya, terus. Betul. Oke. Habis itu yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang yang pintar. Jadi lu sebetulnya nggak ngerti, habis itu lu nanya yang kayak pinter. Iya. Oke. Lanjut. Trik ketiga apa?
Itu bro, berkumpullah sama orang yang pinter bro. Lu harus deketin. Jadi gue udah habis organisasi yang terkenal gitu lah ya, orang-orang yang terkenal. Sekarang gue mau sama orang-orang yang kutu buku, yang pinter-pinter. Habis itu gue minta catatannya, gue minta coret-coretannya. Ujian pun udah pasti dibantu lah gitu kan. Pasti. Akhirnya gue lulus dengan IPK 2,8 dari 2,5 tuh. Naikinnya setengah mati bro, 2,86 itu dulu ya, ini makanya ini gue bilang juga ya sama teman-teman yang lagi nonton ya. Jadi kalau IPK itu kalau udah jelek di awal susah naikinnya. Itu udah banyak pengalaman tuh bro. Asli bro. Apalagi gue kalau C itu nggak bisa diulang. Betul. Udah tuh kalau dapat C mendingan di D-in aja. Bisa ulang ya. Bisa ulang. Ya. Oh ada satu pengalaman menarik bro waktu gue kuliah nih bro. Ini membuat gue jengkel juga nih bro. Saat kuliah kan ada namanya semester pendek. Waktu gue semester pendek gue memutuskan untuk kerja bro. Oh tumpen ya bro ya, ada yang mau memang dari malu kerja? Ada bro. Jadi SPG dulu gue bro. sumpah. Nah, ini pelajaran mengenai komitmen nih bro ya. Gue jadi SPG. SPB kali bro. SPB lu boy. Iya lu boy loh. SPB di salah satu brand kaos dulu. Ini gue tahu nih betapa susahnya kerja nih pertama kali di sini nih bro. Di situ gue dibayar kurang lebih 13.000 sehari bro. Dan lemburan gue 1.000 per jam bro. 13.000 tuh waktu itu rokok berapa ya Sempurna Mil bro? Ceban kayaknya sih. 10.000. Lanjut. Terus? Jadi hari pertama gue masuk, teman-teman gue yang kampus nih kan dateng nih bro. Beli kagak, ngancurin barang dagangan gue bro. Ditegor lah gue di situ kan. Habis itu gue udah bilang teman-teman gue gak usah dateng lah, gak usah ganggu gue mau cari duit gitu kan. Hari kedua gue kerja lagi bro, alhamdulillah bro. Gaji gue 13.000 sehari, parkiran gue 15.000 bro. Kok bisa gitu? Hari ketiga gue udah gak masuk lagi bro. Kenapa lu gak hitung ya waktu parkirannya bro ya? Ya kan tahu bro, balik lagi kan. udah gue kerja aja dulu lah gitu loh. Gue kerja aja dulu lah. Lu kuliah dulu aja lah ya berarti ya. Iya benar bro. Gitu. Lumayan pengalamannya oke nih bro. Itu pengalaman. Tapi itu gue masukin di CV pernah kerja tuh, pengalaman itu gue masukin. Walaupun pada saat cerita gue agak malu sendiri. Walaupun 2 hari ya bro ya. Gitu. Iya bro, parah. ya oke lanjut bro. Terus? Abis itu beruntungnya gue bro, setelah gue skripsi lulus, gue nggak lama sih, kurang lebih 3 bulan lah. Sebelum 2 bulan. Sebelum lu lanjut ya bro ya, gue pengen kasih insight dulu ketika perjalanan lu kuliah ya bro ya. Di sana tuh lu belajar masuk ke semua elemen ya bro ya. Mau yang nakal, mau yang pintar, mau Setuju. yang cerdas, lu masuk semua ya bro ya. Disitulah perubahan dalam hidup ya bro ya. Ya. Nah itu memang saya bilang netizen itu berusaha sama semua. Betul. Jadi saya bilang, saya mungkin mirip-mirip sama dia nih, memang berteman tuh sama siapa aja, tidak melihat dia pintar, tidak melihat dia nakal atau apapun, karena semua orang itu bermanfaat ya bro ya. Gitu, bro, ya. Betul sekali pak. Oke lanjut bro, habis itu lu lulus nih ya. Lulus. Berapa tahun lu kuliah bro? 4 tahun lah bro, pas. Serius lu bro? Sesuai jalur. Serius. Nggak lebih, nggak kurang. Lu nggak mau naikin IPK lu dulu baru lu lulus gitu? Karena nggak bisa, pasti kebanyakan C. Kalau C itu udah nggak bisa diulang. Oh, oke. Jadi gue mesti puas dengan lulus 2,8. Tapi lu tahu kan kalau 2,8 itu susah cari kerja kan sebenarnya bro? Orang kan setengah hidup bro. Setengah hidup bro. Susah banget. Bukan setengah mati ya bro ya? Setengah hidup bro. Maksudnya kita dulu kan, maksudnya di zaman itu gue udah mulai terbuka nih pikiran nih mengenai manajemen tuh seperti apa. Udah ada nih, gue pengen, kalau dulu gue kuliah gue nggak tahu pengen kuliah mana, gue udah tahu nih gue pengen kerja di mana tuh gue udah tahu tuh. Gitu. Tapi ya baik lagi dengan, kalau dulu gue kuatin strong point gue adalah di pengalaman organisasi bro. Dengan label gue pernah jadi ketua
study tour segala macam itu yang gue selalu tonjolin. Iya bro. Harga sebuah motor ya bro ya. betul bro, betul banget. Oke, terus? Akhirnya gue bersyukur nggak nyampe 2 bulan lah, mungkin 2 bulan setengah lah setelah gue lulus, setelah gue sidang. Oke. Gue langsung dapat tawaran pekerjaan bro. Lu yang ditawarin kerja bro, lu nggak salah bro, perusahaan apa itu bro? Gue langsung lulus lah bro, gue lulus salah satu program MT di salah satu bank swasta lah. Serius lu bro? Serius, gue inget gaji pertama gue 2010 tuh pak. Hah? 2010 gaji pertama gue 3,5 juta. Itu gede loh bro. Di F 2010. aja, ya di F aja 2011 segitu juga bro. Gitu bro, apalagi 2010 ya. Bang apa bro? Kalau boleh gue tahu lu kasih inisialnya deh bro. AG. Oh, oke, lanjut bro. Terus jangan ngomong ini ya bro yang udah tahu semua, ini ngeri nih ya yang punya nih bro. Oke, lanjut bro. Oke, lanjut bro. Nah, di situ lebih banyak cerita unik ini bro. Iya, oke. Habis itu gue ikut program MT kurang lebih setahun lah bro, setahun lebih. Dengan bekal gue di SMA, di kuliah tuh udah mulai percaya diri gitu kan. Gue ngikutin kelas MT ini udah sangat mudah lah. Maksudnya gue nanya segala macam yang gue nggak ngerti sampai gue ngerti dunia perbankan gitu loh. Jadi dulu di sana dibagi 3 modul bro. Gue sempet juara 3 di modul treasury bro. Bengis nggak tuh? Makanya bro gue juga heran ya bro. Makanya gue mes juga nih. Gila bro. Setelah gue ngikutin program setahun, habis itu gue lulus, gue penempatan lah bro di cabang Mangga Besar. Anjing lu hebat banget lu ya, pemilihannya the right man on the right place ya bro ya. Tapi di situ baru menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya nih, ya. Oke. Dulu gue maksudnya hubungan gue sama misalnya selevel gitu kan nggak ada masalah. Tapi hubungan gue sama atasan nih mulai nih gue nih nggak pernah gitu kan punya atasan kan bro, kikuk lah gue kikuk di press segala macem. Nah satu hari gue masuk salah satu cabang Mangga Besar, salah satu cabang yang bagus juga dulu di zamannya. Challenge-nya banyak nih. Dulu kerjaan gue kan di bank nih bro, gue jadi relationship manager. I know. Terus? Namanya doang, tapi gue jualan produk funding lending gitu kan. Oke, tahu bro. Lanjut bro. Ya. Terus gue dikasih database, suruh ngelola, sampai akhirnya gue di challenge nih, misalnya bisa nggak lu nyari deposito, misalnya kalau nggak salah 1M gitu loh, misalnya kan kalau nggak salah angkanya gitu bro ya. Tapi lo jangan pakai database existing, lu cari deh mana, lu cari dana pensiun, nyari saham-saham segala macam. Di situ bro, gue benar-benar bro kayak orang zaman dulu tau nggak bro. Tapi memang di sini bukti bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil bro. Gua print semua dana pensiun yang ada di Jakarta bro, list nomor teleponnya. Gua teleponin satu-satu bro. Dari gue yang nggak ngerti, bu, selamat siang bu, dari yang kaku bro sampai gue saking kebiasaannya kan, iya bu dengan Warman bu, gitu bu, kita dari bank ini mau nawarkan segala macem, dah sampai udah lancar banget bro. Mungkin di telepon gue yang ke 1.000 kali bro. Serius lo bro? Sumpah bro. Terus? Di telepon gue yang ke 1.000 tuh kayaknya ada yang, ya udah pak datang aja lu ke kantor, senengnya minta ampun gue bro. Baru datang ke kantor doang bro, itu gue udah senengin minta ampun bro. Sampai akhirnya gue approach, gue dateng, habis itu deal gue dapat 1 miliar bro dari situ bro. Bos gue bro bangganya sama gue luar biasa bro. Gue itu gue baru tahu yang namanya managing up tuh. Gue dikasih tahu lah semua. Ini lihat nih si Wong bisa nih dapat 1 miliar nih deposito dari luar, anjir. Contoh lah ya, jadi contoh lo ya bro ya. Tapi lu sebentar ya bro ya. Parah bro, itu gue bangganya minta ampun bro. Bro sebentar bro, sebelum lu lanjut ya bro ya. Kenapa lu milih MT lo bro? Lu udah tahu ya harus MT bro, gitu bro ya. Di zaman itu kan MT itu kan baru-baru terkenal bro, apalagi orang Jakarta sih emang harusnya terkenal sih bro. Tapi lu memang harus milih MT dulu
Atau lu nggak mau milih pekerjaan lain selain MT, bro? Gue nggak mau milih lain selain MT karena gue udah baca-baca nih bro. Itu gue udah mulai pinter nih bro. Di dunia pekerjaan gue udah tahu gue pengen perusahaan apa, gue pengen masuknya di bagian mana, mulainya dari mana gue udah tahu tuh. Dan gue pengen semua mulai dari MT. Gitu ya bro ya? Gitu. Bro. Betul. Jadi karena buat teman-teman di sini nih, ya MT itu udah jalur terbaik lah buat teman-teman buat mulai karir. Gitu. Lu masih dengar suara gue nggak bro? Masih ya. Oke. Gue sambil ngerokok ya bro ya. Walaupun gue nggak ada, gue masih dengar lu pakai headset ya bro ya. Siap. Lanjut. Terus? Habis itu gue di bank kurang lebih 3 tahun lah bro, karena gue ada ikatan dinas 2 tahun. Sorry bro. Tadi lu bilang kenapa harus MT, karena lu baca-baca gitu bro ya, dan harus MT. Nah, biar orang yang denger lu nih ngerti gitu ya bro ya, kenapa harus MT dan nggak boleh pilih yang lain tuh, kenapa bro? Alasan utamanya bro? Betul. Karena gini teman-teman, kalau masuk MT itu kita dibekalin semua whole proses gitu loh, dari hulu sampai hilir. Pas kita, alhamdulillah kalau teman-teman lulus gitu ya dengan prestasi gitu ya, pasti akan ditempatkan di tempat yang terbaik gitu loh. Dan jalurnya pun udah jalur khusus gitu loh. Jalur khusus ya, lu mulai pun nggak dari bawah ya bro ya, tapi dari tengah ya bro ya. Langsung dari tengah. Dan biasanya lebih gampang ke atasnya. Setuju bro. Terus lanjut bro. Gitu. Lu 3 tahun di Bank AG ya bro ya? Ini bro ya. Betul. 3 tahun, setelah 3 tahun sebetulnya gue agak-agak dilema nih bro. Kenapa? Pindah apa enggak nih gitu kan? Karena gue nih cukup sayang lah sama gue. Karena 1 miliar tadi? Ya karena 1 miliar dan segala proses yang udah gue laluin lah bro, gue udah kenal. Nah itu karena interpersonal skill, balik lagi. Kalau interpersonal skill lu bagus, lu kenal sama orang mana, kenal sama departemen head mana, division head mana, gitu loh. Betul bro. Dan gue yakin bro ya, lu walaupun orang itu berumur 5 tahun lebih tua, 10 tahun lebih tua, jabatannya pun lebih tinggi dari lu 2 level, lu gak peduli kan bro, lu cuma ngobrol-ngobrol aja ya bro ya? Gitu bro ya? Iya bener Pak. Bener Pak. Terus? Bener Pak itu Pak. Terus? Habis itu di situ gua ada zamannya ini bro, dulu zaman kebuka PNS bro. Memutuskanlah gua untuk resign dan coba ke PNS. Lah kenapa lu nggak nunggu diterima dulu bro? Karena gua udah lolos Kementerian Keuangan 2 fase bro kalau nggak salah. Akhirnya gue berani memutuskan resign. Padahal fasenya ada berapa? Ada 1 fase lagi terakhir Pak, kalau nggak salah Pak. Wawancara ya, sama level atas ya. Ya, terus? Iya. Alhamdulillah Pak, dengan keberanian saya itu pas wawancara saya nggak lolos Pak. Iyalah bro, sebenarnya orang yang Kemenq tuh tahu sekali, ternyata lu nggak sepintar yang dia kira ya bro ya. Betul. Ada alat tes khusus ya. Ada alat tes khusus bisa tahu mana yang bener-bener pintar sama yang pura-pura pintar ya. Ini orang nggak cocok nih, dia cuma jago bergaul, tapi kalau ini nggak nih, gue masalahnya butuhnya orang yang pintar, dia bilang gitu bro ya. Oke lanjut bro. Terus? Habis itu posisi gue jobless tuh Pak, gue udah resign. Habis itu di kementerian gue nggak keterima. 2013 ya bro ya? 2013. Habis itu gue coba nyari kementerian lagi, gue dapat di Kementerian Koperasi Pak. Masuk di Badan Layanan Umumnya Kementerian Koperasi. Tapi itu masuk ya. Terus lanjut. Di situ gue merasakan namanya shock terapi. Why? Kan biasa dulu kalau di swasta kita kerja bener ya Pak ya, maksudnya pagi tuh udah mulai ada kerjaan gitu loh. Betul bro. Ini pagi gue masih bikin kopi aja terus bro, jam 9 jam 10 gue ngopi terus. Lu gak ada kerjaan, bener-bener gak dikasih kerja bro? Iya, masih baru kayaknya bro. Terus? Sampai akhirnya penjurusan nih, kan harusnya gue di Badan Layanan Umum ini gue kayak RM lagi kerjaannya bro, analisa kredit pengajuan dari koperasi bro. Alhamdulillah gue ditempatin di bagian SDM bro. Kepegawaian bro. Karena apa bro? Bos lu gak suka sama lu bro? Gitu. Nah,
Gue juga nggak paham tuh bro. Oke. Dan lu tahu lebih spesifik kerjaan gue ngapain? Ngapain? Ngitungin absen orang. Ya mungkin lu mau betah sampai tua begitu ya bro ya, gitu ya bro ya. Gitu. Aduh. Pusing tuh gue bro, pusing tuh. Dari orang yang sangat aktif, tiba-tiba jadi orang yang hanya duduk di depan meja ya bro ya, gitu ya bro ya. Betul. Oke. Duduk di depan meja dan gue setiap jam 11 tuh udah gak ada kerjaan bro. Astaga, tuh ngapain bro? Baca koran? Ya udah, hahe aja bro. Ngopi ngerokok hahe. Kirain lu baca koran sama melihara burung bro, pakai sarung bro. Terus gue ngeliat memang kondisinya kayaknya kurang bagus di situ. Tidak bisa untuk berkembang ya bro ya. Betul, ditambah gue juga itu kan rame-ramenya KPK lah bro. Oke. Gitu, dan gue ngeliat potensi memang agak-agak nggak terlalu terukur lah. Gitu bro. Oke. Terus? Akhirnya gue memutuskan nyari pekerjaan lain, tapi gue masih tetap di situ. Akhirnya gue melamar lah ke salah satu perusahaan finance juga bro, finance company. Ya anggaplah namanya apa ya, C lah ya bro ya, gitu ya bro ya, disamarkan ya bro ya. Ya terus? Betul. Terus? Di C ini gue ngelamar sebagai MT lagi. Yes, oke. Dan akhirnya orang kilaf juga ya, gitu ya. Kilaf juga. Akhirnya gue keterima masuklah di MT salah satu perusahaan company ini, finance company ini. Oke. Mulai dari bawah lagi kan, dari MT program lagi gitu. Oke. Sampai akhirnya gue kurang lebih berapa tahun ya bro? 4-5 tahun lah ya. Oke. Tahun kedua apa tahun ketiga ya bro? Tahun kedua atau tahun ketiga gue dengan pengalaman yang udah interpersonal, gue selalu dibilang interpersonal skill gue bagus. Jadi setiap ada assessment, strong point gue adalah interpersonal skill. Oke. Di tahun kedua gue langsung assessment buat marketing manager. Oke. Di tahun kedua juga gue jadi best core wheel dulu. Oke. Tahun ketiga gue jadi marketing manager. Gila, jadi lu cepet banget ya berarti ya untuk jadi MM-nya ya berarti ya. 2016 lu udah jadi MM berarti bro? 2016 akhir lah gue jadi MM. Jadi lu masuk di tahun pertama kan pelatihan sekitar lu MDP atau ya JODP ya bro ya? MDP. Lu MDP ya, tumben banget ya gitu ya bro. Terus kemudian lu sebentar bro, kok bisa lulus ya bro ya? Lah itu lah bro, gue juga kurang paham tuh bro. Oke, terus? Gue MVP, lulus, habis itu penempatan di head office, gue jadi core wheel setahun 2 tahun lah. Habis itu gue jadi MM. Oke bro. Bro, ini gue mau nanya dulu nih bro, gitu ya bro ya. Kan siap. Sebenarnya ketika lu di perusahaan C, lu MVP, yeah. Itu kan perusahaan kita ngomong namanya, kita samarkan namanya Astra Internasional ya bro ya, dan itu bagus loh bro gitu. Oke. Ya, pertanyaan gue gitu ya bro ya, kenapa kita bisa sekilaf itu bro, gitu ya bro ya? Wah, kalau itu gue juga bingung sih bro. Karena sebelum gue ke situ, gue pernah ngelamar juga salah satu perusahaan Astra Internasional. Alhamdulillah nggak lolos bro. Tapi yang ini gue juga nggak ngerti bro. Tiba-tiba aja lolos. Setahu gue kan sebenarnya dia juga ada psikotest dan lain-lain bro ya, dan interview user ya bro ya, bro ya. Mungkin di interview zaman gue udah pakai tablet tuh bro. Zaman gue tesnya udah pakai tablet tuh bro. Wah, keren bro ya, ini bro ya. Iya. Lu lolos ya di tes 1, tes 2 ya bro ya, yang di psikotest sama ujiannya gitu ya bro ya? Gitu. Lolos semua, sampai interview sama GM gue juga lolos. Oke bro, interview GM, kalau interview sih gue nggak akan ragukan ya bro ya, lu pinter lah, karena memang perusahaan itu butuh orang-orang yang suka bergaul bro, bukan orang yang jago ya bro ya, gitu ya bro ya. Karena dia tahu, lu nih mbak, kayaknya cocok jadi MM nih, dia bilang gitu ya bro, udah tahu tuh. Gitu ya. Cuman yang gue herankan tuh yang tesnya itu loh bro, lu nyontek sama siapa pertanyaannya bro? Nah itu bro, mungkin karena gue itu jujur perusahaan itu dulu perusahaan yang paling pengen gue masukin bro. Sama semua orang begitu bro. Jadi gue udah beberapa kali tes di perusahaan itu dan gagal sebetulnya. Jadi stepping tuh bro, ada yang gagal ya di psikotes, habis itu psikotes gue udah mulai bisa. Ada yang gagal di tahap berikutnya dan terakhir masuknya ke situ.
Oh, oke. Karena lu udah terbiasa ya, bro ya. Terbiasa, udah tahu nih psikotesnya gini-gini doang gitu. Akhirnya masuklah di interview dan lu impresif di sana, lu diterima di sana gitu ya, bro ya. Betul, Pak. Setahu gua pelatihannya 9 bulan kan, bro, karena gua juga perusahaan itu ya, bro ya. 9 bulan kan? Iya. Ya. Betul. Dan setelah lu lulus, lu langsung jadi Korwil, koordinator wilayah. Langsung jadi Korwil, Pak. Oke, itu areanya 22 atau 3 ya, bro ya? Untuk megang Korwil itu? Area gua ada 22-an lah ya kalau nggak salah zaman dulu ya. 22 area? Yang gue pegang? Ya. Yang gue pegang itu pertama kali 3 area. 3 area ya, bro ya? Dan itu pindah berapa tahun jadi Korwil? 2 tahunan, bro. Gue 2 tahunan jadi Korwil. The best Korwil di tahun kedua, di tahun pertama? Tahun kedua. Tahun kedua, the best Korwil di tahun 2017-2018 ya, bro ya. Untuk spesifik di marketing elektronik atau motor baru, bro? Marketing elektronik gue langsung. Oke, bro. Akhirnya setelah lu jadi the best, lu ditawarin jadi MM gitu ya, bro ya? Istilahnya begitu ya, bro ya? Iya. Sebelum gue the best, gue udah sempat interview dulu, bro. Udah sempat assessment dulu buat jadi MM. Oke. Karena memang ternyata di perusahaan itu tuh ternyata nggak butuh yang namanya jago data doang, pintar doang ya, bro ya. Dan memang ada saat-saatnya orang yang jago bergaul itu cocok di kita tertentu ya, bro ya. Ya, bro ya. Betul. Karena balik lagi, bro. Mungkin kalau udah pernah ngikut ABMP ya, bro. Oke. Kan Astra ada, abis itu kan ada FMP tuh yang namanya managing up sebetulnya, bro. Oke. Bukan kan kalau di sini kan kalau di perusahaan lain sering namanya kan mungkin apa namanya istilah kasarnya gitu, bro ya, namanya jipan. Yes. Tapi kalau di Astra kan ada namanya sebetulnya managing up. Sebetulnya bukan jipan, tapi gimana kita bisa mengetahui kebutuhan dan keinginan atasan gitu kan. Jipan itu adalah bahasa kasar. Betul. Gitu ya. Betul, kasarnya itu. Tapi sebetulnya kalau dijabarkan secara teknikal itu emang ada teknik-tekniknya sebetulnya buat managing up tuh. Kalau kata gua, karena bagusnya bukan cuma buat karir kita, tapi buat kerjaan kita daily kan juga sangat bagus kalau managing up itu komunikasi antara kita dan atasan tuh berjalan dengan baik gitu. Kalau kata gua sebenarnya, bro, jipan itu istilah kasar yang dibikin oleh orang-orang, sorry ya, bro ya, orang-orang yang mampu sebenarnya, bro. Karena memang betul. Ketika lu good secara komunikasi dan lu juga melayani atasan lu, dan itu nggak salah, ngerti nggak, bro ya? Ya, setuju. Apalagi yang lu kerjakan juga membantu dia sangat, dan dia pun juga sebagai atasan. Sekarang kita sebagai atasan ya, bro ya, juga suka orang-orang yang bisa kita andalkan gitu ya, bro, yang selalu siap dan kapan aja juga oke gitu ya, bro ya. Dan itu betul. Ya, bro ya. Betul. Oke, akhirnya karena saat nanti lu jadi atasan akan ada kok. Maksudnya pada saat ngerasa gitu loh, anjir. Gua dulu jadi bawahan, misalnya lu jadi bawahan yang brengsek gitu ya. Saat lu jadi atasan punya bawahan lu brengsek, lu pasti pusing. Ya, betul sekali. Jadi mendingan maksudnya lu harus memudahkan pekerjaan atasan lu sehingga karmanya itu balik nih, pada saat lu jadi atasan lu punya bawahan juga yang memudahkan urusan lu. Tuh, dan setiap orang suka sekali punya tim yang bisa diandalkan, bro. Betul ya, bro ya? Betul sekali. Betul sekali, Pak. Lu jadi FM di mana sih, bro? Di area mana dulu? Pindah-pindah kah? Pertama kali gua jadi MM itu gua megang Jabar. Oke. Jawa Barat, mulai dari Bandung sampai Cianjur, Tasik, segala macam, ada kurang lebih 12 cabang yang gue pegang. Dan lu keliling terus ya tiap bulan ya berarti ya? Keliling. Makanya lu belum nikah di umur segini ya berarti ya, bro ya? Nah, kerja terus, Pak, kerja. Ya, tahu gua. Terus habis itu lu pindah kemana? Ke Jakarta, Pak. Setahun di Bandung, habis itu pindah ke Jakarta. Setahun di Jakarta pindah ke Banten. Gila nih, ini orang spesial ya, dia nggak pernah keluar dari Jawa Barat sampai Banten dan Jabar loh ya. Bener-bener jipan luar biasa itu. Managing up. Ya, oke. Lanjut. Gitu. Sampai terakhir saya di Bandung. Di Banten. Terakhir di Banten, Cilegon. Jadi Bapak kalau misalnya mau nyari nih, misalnya kerja saya dulu, bisa googling aja Pak nama saya sama perusahaan yang lama. Di area-area itu pasti ada foto saya nanti di situ. Nama lu Aditya Warman apa, bro? Aditya Warman aja. Betul. Aditya Warman, Marketing Manager Bandung, nanti akan keluar foto saya. Oke. Itulah kerjaan lu ya, portofolio lu ya, bro ya?
Betul. Dan ketika lu harus keluar dari perusahaan itu kan sayang sekali ya, di keluarga aku bisa ngapain gitu ya bro ya. Nah, apa yang membuat lu akhirnya untuk keluar dari perusahaan sebesar itu bro? Ya tadi sih Pak, keberuntungan kan nggak mungkin berkali-kali Pak di saya ya, maksudnya. Mungkin saya pertama kali beruntung bisa masuk ke Jabar. Beruntung bisa masuk ke Jakarta. Beruntung bisa masuk ke Banten. Tapi kita nggak tahu ke depannya beruntung bisa kemana lagi gitu kan. Kayak saya akhirnya saya ada opportunity buat di stay di Jakarta dan saya ambil gitu Pak. Lu orang Jakarta ya, lu harus dekat. Iya. Betul. Itu kita nggak pernah tahu kalau lu bisa pindah ke Papua dan lain-lain ya bro ya. Betul. Di mana ya kita juga nggak mau, kita pasti profesional kan Pak, di mana ada kebutuhan, manajemen membutuhkan, pasti kita harus siap setia. Betul bro, cuman pada akhirnya bro, kalau sudah semakin tua, dulu kita bilang bisa ditempatkan di mana aja gitu ya bro ya. Setelah tua belum bisa isi pasar pun juga nggak mungkin ditinggal ya bro, beda ya bro ya. Parah Pak, parah. Ketika opportunity datang, ketika lu ditawarin, oke, lu akan di kantor pusat, lu terima gitu ya bro ya. Nah, sebetulnya dengan pertimbangan yang matang juga, pertimbangan yang cukup banyak juga sih Pak. Lu sebutin 3 deh gitu ya. Apa tuh? Lu sebutin 3 deh pertimbangan lu kenapa lu harus stay di Jakarta atau lu milih keluar dari perusahaan itu dalam masuk perusahaan ini gitu bro. Yang pertama tadi kan keinginan calon. Calon apa nih? Calon mertua? Calon istri. Oh, calon majikan. Lanjut terus. Itu aja sih Mas sebetulnya Pak. Gak ada yang lain. Udah bilang banyak tadi jalan. Gitu, ini salah satu bucin banget nih, bucin. Ya memang harus bro. Kalau enggak lu nggak akan beres hidupnya. Betul. Ya bro, lu bisa kasih ngomong sama gua nggak bro ya? Jika kenapa lu bisa ya bro ya untuk mencapai. Sorry gimana Pak? Putus Pak? Oke, kenapa lu bisa secepat itu? Kan lu jadi MM, halo? Iya. Ya, lu jadi MM di umur lu kayak 27-28 berarti ya bro ya? Kalau betul. Ya. Lu kan muda betul. Juga, lu jadi MM untuk megang area gitu ya bro. Itu sangat muda loh. Betul. Nah, bagaimana cara lu bisa sampai ke sana? Apa yang lu lakuin dan apa yang lu bisa sharekan ke teman-teman yang masih berumur 20 tahunan ya di awal ya bro ya. Terus yang kedua bro, ketika lu kerja sebagai area gitu ya bro ya, apa yang waktu lu jadi MM ya bro ya, pegang area ya bro ya, yes. Apa yang lu lakukan gitu ya bro ya, sampai lu perform gitu ya bro dan dilihat oleh atasan itu? Yang pertama buat nyampe ke tempat itu, yang pertama mungkin memang sama ya, di mungkin lingkungan kerja di situ kan memang ada apa namanya culture yang mungkin bro juga tahu ya, helpful segala macem lah. Itu yang kuat banget kan. Jadi memang harus punya apa namanya karakter seperti itu tuh, helpful. Kalau lu udah pasti helpful, managing up lu juga kelihatannya tulus segala macam. Sebetulnya lebih ke helpfulnya aja sih, ke atasan, ke co-working segala macam, ke teman-teman juga kantor gitu kan. Jadi nanti yang ngedukung lu tuh bukan cuma atasan tapi teman-teman lu juga pasti akan mendukung lu. Semua orang, betul Pak, semua orang. Mau yang nggak kenal misalnya, kalau baik lagi sih sebetulnya kan kayak misalnya nih atasan kita dikasih 2 pilihan nih, dua-duanya sama-sama bagus secara performance misalnya, sama-sama jualannya 100 tapi yang satu dia dikenal atasan, satu lagi atasannya nggak kenal, yang dipilih pasti akan yang kenal. Betul sekali, dan itu udah naluri manusia ya bro ya. Naluri manusia, nggak mungkin kita aduh siapa nggak kenal terus saya pilih dia aja deh, nggak mungkin, kecuali yang satu dikenal buruk gitu. Kayak lu waktu kecil ya bro ya, dikenal bodoh ya bro ya. Iya betul pak. Iya. Makanya lu harus bisa menguatkan interpersonal skill. Betul. Gitu. Yang pertama interpersonal skill. Oke, lanjut. Gimana? Nah, maksud gue sih sebenarnya budaya yang kita terima di perusahaan lama itu adalah helpful ya bro ya. Gue juga merasa betul. Gue sebenarnya helpful bro, tapi ketika di perusahaan itu gue bilang itu helpful sekali gitu ya bro ya. Dan sampai sekarang pun waktu di perusahaan itu culture-nya tuh helpful banget gitu ya bro ya. Jadi akhirnya enak tuh kerja di sana kan. Ya,
ke bawah kan, enak aja di sana karena kita juga didukung sama kiri kanan, divisi lain dan lain-lain gitu ya bro ya. Dan memang gitu ya bro ya, lu dan gua tuh punya interpersonal skill yang oke, komunikasi skill yang oke. Kita datang ke orang tuh pasti senang gitu ya bro ya. Kira-kira level personality lah ya bro ya. Oke, lanjut bro. Betul. Ya, lanjut. Ya tadi helpful ke teman-teman, interpersonal skill lo yang bagus, lo ke teman-teman juga bagus, maksudnya happy teman-teman ngeliat lo. Ya. Jadi nggak ada culture yang sikut-sikutan tuh gue nggak pernah ngerasain tuh. Jadi kalau ada yang bilang di perusahaan ini sikut-sikutan, gue nggak pernah tuh ngerasain yang kayak gitu. Sama bro. Karena mungkin pembawaan kita juga, kita harus menguatkan sama-sama biar naiknya sama-sama gitu. Betul. Terus? Abis itu yang kedua mau belajar terus aja sih, mau belajar terus. Karena nggak akan ada habisnya nanti lu jadi marketing manager pun. Kayak waktu gue jadi marketing manager tuh gue nggak seindah yang dilihat, wah marketing manager. Padahal itu challenge berikutnya, maksudnya sebetulnya adalah waduh, lu ngurus orang yang biasa lu ngurus diri sendiri kan, ngurus diri sendiri aja belum tentu bener, suruh ngurusin orang. Ya. Ada terus. Yang kedua tuh challenging itu, ada satu jadi di atas, ya lu ntar kadang ngeliat nih, maksudnya memanage orang tuh nggak segitu mudahnya. Gitu, sangat challenging dengan tipe orang yang berbeda-beda kan. Nanti lu punya tipe anak buah macam-macam, ada yang gampang nurut, ada yang susah segala macam. Nah di situ ntar ada treatmentnya yang akan secara teori gampang, tapi eksekusinya itu akan sangat susah. Dan kita belajar terus ya bro ya, salah belajar. Betul sekali, ya, betul sekali. Dan gue lihat sih memang lu harus mau, gimana bro? Iya harus terus belajar sih Pak, karena nggak akan berhenti dimanapun ujiannya. Nanti pada saat ngadepin anak buah yang bandel, yang susah diatur akan seperti apa treatmentnya gitu. Alhamdulillah selama saya jadi MM udah ada satu nih Pak, tim saya yang jadi MM juga Pak. Dari saya itu salah satu achievement terbesar saya sih, yang selama saya pribadi gitu ya, bisa mendorong AO saya sekarang udah jadi MM. Wah, keren ya bro ya. Tapi ditempatkan di Kendari gitu ya bro ya. Ini ditempatkan di Bogor untungnya Pak. Bogor untungnya, oke. Dan gue tertarik itu achievement yang luar biasa, yang lebih daripada uang ya pribadi ya. Betul, itu nggak bisa dibayar pakai uang tuh ya. Betul, merubah mindset, merubah orang, merubah keluarganya bro gitu bro. Betul Pak, betul banget. Tapi gue tertarik dengan kata-kata lu tadi ya bro ya. Tidak ada sikut-sikutan. Gue juga bingung ya bro ya. Dulu waktu gue kecil itu gue bilang tuh suasana kantor tuh menakutkan bro, karena sikut-sikutan lah, itulah. Cuman gue nggak pernah merasakan itu bro, karena mungkin gue nggak peduli juga ya. Gue mau naik atau mau promosi mau enggak juga nggak peduli ya bro ya. Tapi gue akan baik ke semua orang. Dan pada akhirnya gue hidup itu membuat gue bahagia, keluarga bahagia, orang di sekitar kita bahagia. Jadi nggak ada yang namanya iri-irian gitu ya, ikhlas aja sih sebenarnya bro. Setuju. Betul. Dan maksudnya percaya apa nggak percaya juga pada bagaimana? Gimana lanjut. Terus? Iya, pada saat saya jadi MM, toh teman-teman saya tuh nggak lama jadi MM juga Pak. Memang kita saling support. Betul. Jadi kita yang naik bisa ngangkat yang di bawah, dia yang di bawah bisa dorong kita naik juga. Betul sekali. Itu memang hukumnya di perusahaan akhirnya bro ya. Betul. Dan akhirnya lu putusin semuanya, lu korbankan karir lu untuk yang namanya satu orang gitu ya. Halo? Wah, putus. Sorry, gimana Pak? Putus Pak? Sorry ya, lanjutin ya. Akhirnya apa jerih payah lu selama 2006 sampai 2016 ya, 4 tahun ya gitu ya bro ya. Lu 2020 Pak? 2020 ya. Lu berkarir cepet banget di perusahaan itu, akhirnya lu berkorban untuk satu orang tuh. Betul ya bro ya? Betul. Orang yang mungkin spesial banget ya bro ya, gitu bro ya. Betul. Lu korbankan semuanya, tapi yang gue pikir kenapa lu belum nikahin dia ya bro ya? Nah itu dia Pak, karena syaratnya itu Pak, kalau mau nikah syaratnya harus keluar dulu. Oke, ini udah keluar loh bro, gitu ya. Kenapa lu nggak nikah ya? Tahun ini Pak, doain Pak tahun ini. Emang sudah DP? Udah proses Pak, lagi proses, tinggal urus-urus mudah-mudahan lah Pak, Desember inilah. Desember ini. Kata gue ya bro Desember ya. Ini. Kata gue ya bro ya, nikah itu adalah sekarang bro. Ketika pandemi corona bro. Betul. Opportunity Pak ya.
Betul. Lu hanya keluarkan 10-25% dari rencana awal, bro. Tapi gue liat video lu keren banget sih, Pak. Asli. Iya. Keren, Pak, keren. Kan pada akhirnya, bro, gitu ya, bro ya. Maksudnya gini, bagi orang, sebenarnya pernikahan itu adalah sebuah ajang aktualisasi diri orang tua kita sebenarnya, bro. Betul. Betul ya? Karena lu tahu sendiri ya, setiap lu nikahan orang yang nikah tuh bahkan nggak kenal sama mungkin sekitar 80% tamu undangannya. Betul. Betul ya, bro ya? Pasti adalah kolega bapaknya, kolega ibunya, dan lain-lain, bro. Iya. Nah, lu tahu nggak, mahalnya sebuah pernikahan itu adalah di makanan dan di hotel, bro. Betul. Karena 40% sampai 60% itu betul. Nah, makanan paling utama ya, bro ya. Betul. Nah, di COVID ini gitu ya, bro ya. Lu hanya mengundang maksimal 15 orang gitu ya, bro ya. Dan lu tahu nggak betapa khusyuknya pernikahan itu, bro? Iya. Ya. Lebih sakral, Pak ya. Sakral sekali. Lu bilang ya. Dan ini mungkin kalau istri lu calon istri lu denger ya, coba renungin ini gitu ya, bro ya, gitu ya. Karena gini, bro. Lu hitungan, gua orang Padang ya, bro, hitungan matematis ya, bro ya, akhirnya gitu ya, bro ya. Nih, gua udah jadwalkan sama istri gua tuh, kita kan nggak mau membebani orang tua ya, bro ya, bro ya. Betul. Jadi kita memang dari kita sendiri, ya kita sendiri ya. Setuju. Nah, betul, sama. Kita itu total biaya tuh sekitar A, dan hanya ternyata cuma 20% doang sampai 25% doang yang keluar, bro. Kenapa, bro? Tapi kalau lu lihat video gua ya, bro ya, tolong ya klik di link di bawah ini ya. Lu lihat video gua ya, bro ya. Bagi kita sendiri ya, yang kita butuhkan hanya foto kan, bro. Betul nggak, bro? Betul, ya. Betul. Dan gua sewa yang namanya pakaian terbaik, gitu ya, bro ya. Terus gua hanya sewa ruangan hotel di Santika Premier ya, bro ya. Yang which is gua hanya bayar 3 juta, tapi udah sama makan. Jadi makannya itu di Santika tuh sekitar 175.000 ya, bro ya. Lu kali 15, gua bayar sekitar 3 juta, bro. Gratis tempatnya, bro. Oke. Gila. Itu satu ya, bro ya. Yang kedua, bro, gitu ya, bro ya. Awalnya pakaian gua tuh sewa dan lain-lainnya 10 juta karena 2 baju kan, bro. Betul. Nah, sekarang hanya 1 baju, bro. Diskon 50%, bro. Kok satu baju lagi? Kan 1 baju akad, 1 baju resepsi kan? Ya, bro ya. Sekarang hanya akad aja. Akad aja. 1, bro. Oke, 50%, bro. Gitu ya, bro ya. Betul. Kedua, bro. Make up pengantin, bro. Nah, itu ya. Juga lu butuh 2 kan, bro? Ya? Lu butuh 2 kan? Sekarang hanya butuh 1, bro. Diskon 50 sampai 60%. Ya, bro. Yang ketiga, bro. Yang ketiga, bro, gitu ya, bro ya. Kita ngomongin dekorasi, bro, gitu ya. Dekorasi kalau gedung besar, bro, anggaplah let's say 10 sampai 15 juta, bro. Dan gua hanya keluar waktu akad 2 juta, bro. Lu lihat nggak hasilnya apa? Bagus, bro, di foto. Bagus, Pak, bagus. Iya. Bagus, sumpah di foto bagus. Yes. Yang ketiga, bro, gitu ya, bro ya. Videografi ya, bro, atau foto gitu ya, bro ya. Itu harganya juga diskon sekitar 60%, bro. Karena cuma akad doang, bro. Oke. Iya kan, bro? Dan lu lihat videonya juga bagus, bro. Gitu ya, bro ya. Untuk lu pamerkan ke anak-anak lu suatu nanti, oke, bro. Cocok, gitu. Sudah bagus. Kata gua mah lu lihat lah ya nikahan gua lah ya, bro ya. Gitu, bro. Dan mestinya lu bikin ini, bro. Lu breakdown gitu. Lu bikin review biaya pernikahan gue ini. Wah, tuh asik tuh. Harusnya besok lu yang interview gua, bro. Gitu, bro ya. Oh, siap. Bukan sebagai pembicara ya, bro. Cuman gue kasih penjelasan ini buat istri lu ya, bro. Kalau istri lu ya, bro ya, biar mikir ya, bro ya. Gitu, bro. Jadi semuanya itu terdiskon, bro. Dan gue pikir gue sama istri gue sekarang ya, gitu ya. Untung ya kita menikah dengan angkas gitu ya. Kalau enggak, mungkin gue menanggung utang yang besar gitu ya, bro. Istilahnya gitulah ya, bro ya. Karena biaya tanggungan itu ternyata banyak gitu ya, bro. Dan kita hanya menyenangkan orang-orang yang mungkin ya tidak banyak kenal gitu ya, bro ya. Betul. Ya, bro, ya. Betul, jadi dari total budget yang lu keluarin 80%-nya untuk orang yang gak lu kenal. Waduh, betul. Bener ya? Betul sekali, bro. Dan lu tahu gak, biasanya orang nikah pasti berantem, bro. Betul, Pak. Ya. Ini gak ada, Pak. Iya, karena nggak banyak biaya, kita nggak mikirin biaya ya, bro ya. Tapi ketika mengadakan acara itu, yang si A maunya, si B maunya gitu, orang tua A ngomong itu gitu ya, bro ya. Karena semakin banyak itemnya, itu semakin banyak masalahnya, bro. Gua ya, bro, kalau lu tahu ya, bro ya.
gue hanya datang sama kakak dan adik gue karena nyokap gue nggak mau bawa ke Malang ya bro ya, karena pandemi corona ya bro ya. Tapi bro gitu ya bro ya, apa namanya itu, kita tuh hanya ngurusin yang kecil-kecil aja bro. Iya benar. Iya, jadi nggak. Betul. Gue sampai sebelum hari H itu gue masih bikin vlog dan lain-lain loh bro, seperti ketawa-ketawa loh. Sampai disangka ya bro ya, orang videografernya datang, gue lagi di ruangan sendirian ya bro ya. Terus gue lagi video call, terus gue bikin IG story gitu ya bro ya. Dia tanya, Pak pengantinnya mana ya? Saya pengantinnya, saya bilang kan. Loh, saya kira Bapak MC loh, dia bilang. Bapak MC loh, dia bilang gitu. Waduh. Mungkin untuk detail reviewnya ya bro ya, gue ceritain ntar ya, ini mungkin pasti istri lu. Nah itu mesti lu buat tuh bro, satu sesi sendiri review pernikahan lo gitu loh. Kayaknya lu bisa menginspirasi banyak orang pasti. Betul, tapi gue minta lu yang jadi MC-nya bro. Gitu. Oh siap. Nanti kita collabs lagi bro. Ya mungkin besok ya, mungkin next-nya gitu ya, kita bikin konsepnya dulu, lu tanya gue lah gitu ya bro ya. Siap. Nah kita lanjut ya bro ya, gitu ya bro ya. Siap. Akhirnya nih ya, gitu kan, lu sekarang di perusahaan yang baru nih bro, gitu ya bro ya, dan lu akan fokus nikah nih ya bro ya, gitu ya. Harapan lu, apa harapan lu ke depannya seperti apa bro, dan apa yang lu pengen lu capai di kemudian hari bro? Ya layaknya orang, maksudnya sesama gitu. Mungkin sama lah bro, waktu gue di perusahaan C itu gue gak ada pikiran nikah bahkan bro. Gue gak kepikiran nikah. Ya gue hidup untuk hari ini aja udah happy ini terus gitu kan. Nah sekarang gue udah punya purpose gitu loh, udah punya tujuan. Nah maksudnya buat teman-teman juga sih sebetulnya, kalau udah hidup punya tujuan tuh lebih enak ngejarnya gitu loh, nggak berasa kok nabung berapa juga tiba-tiba udah segini uang. Dulu gak punya tabungan bro. Oke. Nol gue tabungan gue bro. Sampai lu keluar dari perusahaan C itu? Nah, setahun setengah lah dari perusahaan C itu bro, gue pacaran, baru gue komit kan, kita mau nikah segala macam, baru gue mulai nabung bro. Jadi bener-bener gue sama dia nabungnya mulai dari nol, gue gak punya apa-apa, gue cuma punya pekerjaan doang, tapi gue gak punya tabungan. Sampai lumayan lah sekarang kan, setahun ini gue nabung sama-sama. Nah maksudnya dengan lu punya purpose, lu punya tujuan segala macam, kayaknya ngejalaninnya juga lebih enak sih kayak sekarang. Sekarang gue cuma pengen settle aja bro. Maksudnya pekerjaan gue pengen settle, gue pengen berkarir lagi kayak dulu gitu loh. Punya pekerjaan yang settle, bisa berkarir. Habis itu juga insya Allah rumah tangga gue bisa segera terjalin dengan baik gitu bro. Gue doain bro, karena nikah enak loh bro. Katanya bro, kalau orang nikah bro, cuma 1% enaknya bro. Sisanya enak banget. lu ada yang lupa loh bro, ada 5% lu yang gak enaknya bro. Lu akan tahu loh bahwa tiba-tiba istri lu ngambek gak tahu kenapa bro, dan lu seharian bingung gak salah gua apa gitu. Iya bener. Itu aja 5% lagi. Iya benar. Berarti lu akan tetap berusaha dan pokoknya punya cukup dan punya keluarga yang bahagia berarti ya bro ya. Betul bro, balik lagi ke keluarga bro, maksudnya materi mah bisa diusahakan lah. Tujuan hidup lu bahagia sebenarnya bro, bukan kaya ya bro. Udah bukan kaya lagi bro, kaya udah bukan utama lah. Yang penting punya keluarga, ada temen nanti sampai dengan tua. Amin. Punya keluarga, punya anak-anak gitu. Ya sih bro, gue pikir lu harus percepat nikah loh bro, sampai dia sadar loh bro betapa dia tidak menariknya lu gitu. Setelah lihat bro, makanya tahun ini bro. Setelah lihat video ini ya bro ya, gila ya, calon suamiku ternyata sebodoh itu gitu. Ya bro, terakhir nih bro ya. Siap. Udah kayak kita hampir 1 jam ya bro ya. Gue pengen gue kasih lo kesempatan 5 menit untuk kasih tahu sama orang di 20 sampai 25 tahun yang baru merintis karirnya, nasihat apa yang lo pengen lo kasih? Oke, buat teman-teman yang lagi merintis karir nih, yang pertama tadi jangan lelah belajar deh teman-teman. Belajar tuh ke siapa aja, bergaul juga ke siapa aja. Orang kadang-kadang kalau udah di atas nggak mau bergaul sama yang bawah, ataupun kalau lagi di bawah
takut bergaul sama yang atas, jangan pernah. Udah mulai aja semua, ngobrol segala macam. Harus mulai bergaul karena kita nggak tahu siapa aja. Harus baik ke semua orang, harus helpful ke semua orang. Karena pasti apa yang lu tuai pasti itu akan jadi apa yang lu tabur, kebalik. Apa yang lu tabur pasti itu akan yang lu tuai. Terlihat bodoh lo bro. Itu sebetulnya ini bro, jokes saja bro, buat stand up gitu bro. Ya. Gitu. Yang kedua, jangan cepat menyerah lah, jangan cepat menyerah, harus persisten gitu loh. Nggak bisa ini, harus terus persisten aja, usaha terus gitu loh. Sampai pada satu titik pasti bisa kok ngelewatin semuanya. Gitu aja sih bro. Karena lebih banyak eksekusinya gitu. Eksekusi ya. Karena semuanya bisa belajar dan udah terbiasa, lu juga udah bisa ya bro ya. Beratnya tuh di awal ya bro ya. Setelah betul. Itu betul bro. Ini pengalaman unik nih bro, tapi bisa disebutin nggak ya maksudnya? Boleh sih bro. Kalau nggak diedit aja bro. Oke. Pengalaman gini deh, kan kalau lu jadi manajer gitu, jadi atasan gitu kan, nggak selalu harus baik gitu kan. Ada saatnya lu keras gitu kan. Gue tuh terkenal kan hahaha gitu loh. Jadi manajer juga hahaha. Nah, gue ada pengalaman satu mencat orang bro. Jadi ini agak-agak sensitif juga sih sebetulnya. Pertama kali gue mencat orang, itu gue dakdikduk bro. Gue minta bantu kepala cabang nih bro. Kan gue marketing manager nih. Gue minta bantu kepala cabang nih. Karena alasannya menurut gue nggak masuk. Di gue juga sebetulnya agak susah gitu loh. Karena gue juga gak ada pengalaman gitu kan. Setelah gue mencat, gue mulai terbiasa. Habis itu gue mesti mencat ada orang lagi yang harus gue pecat bro. Kondisinya lebih susah lagi nih bro, gue sampai nangis nih bro, karena orangnya lagi sakit. Tapi setelah itu gue lewatin, gue makin biasa lagi. Yang ketiga bro, memang orang yang wajib dipecat nih, orang udah kurang ajar gitu, di telepon nggak bisa, kerjanya nggak beres, makin jago gue. Tinggal panggil, LOC kirim segala macem, udah keluar loh. Gitu bro. Jadi emang semua tuh harus dilakukan. Awalnya pasti susah. Tapi makin lama lu belajar pasti bakalan bisa gitu loh. Sudah tahu sekarang cara-caranya. Bro, kita kan ini kan siap. Temanya mengubah nasib bro, gitu bro ya. Betul. Dan nasib lu berubah ya bro ya. Walau bahkan sebenarnya ketika lu kecil pun lu nggak akan nyangka lu bisa se-heboh itu, se-helpful ini dan lain-lain ya bro ya. Betul. Boleh kasih trik nggak bro ya, trik ya untuk mengubah nasib dan mengubah cara pikir lu, cara lu melihat dunia, dan dari lu kecil sampai itu tuh gimana caranya bro? Bagi gue pun juga waktu kecil tuh seorang introvert sejati bro. Gue gak punya teman SD, SMP pun gue cuma teman sekelas kelas unggulan ya bro, tapi gue bisa melalui itu, dan lu juga bisa melewati itu ya bro ya. Dan kasih kita triknya bro. Betul. Karena dibutuhkan oleh anak-anak SMP, SMA bro. Betul. Kalau ya ini cara orang beda-beda sih bro ya. Kalau dari gue nih bro ya, gue tuh malu dulu tuh, orangnya malu. Malunya kenapa sih? Karena gue malu terlihat bodoh. Karena gue malu nggak tahu. Karena malu gue dikelihat gak keren segala macem. Sampai satu titik gue merasa, oh gue emang bodoh, emang gue nggak keren. Emang gue nggak ngerti gitu loh. Nah saat gue nggak bodoh, saat gue tahu gue bodoh, gue nggak ngerti, gue nggak keren, ya gue belajar. Gitu loh, gue nanya, gimana sih biar tahu. Gimana sih biar jadi keren gitu kan? Gimana sih? Sampai pada satu titik, pada saat lu dikatain orang, lu dibully orang, lu udah biasa gitu loh. Gue tuh dulu udah biasa bro dibully. Sampai gue bisa merasakan, tadi gue bilang, gue sih bebas dibully, tapi gue bebas juga ngebully orang gitu loh. Ya, sampai akhirnya di titik. Iya, tapi akhir titik itu ya gue udah gak peduli lagi sama orang gitu kan. Gue gak ngerti, gue nanya. Gue gak tahu, gue nanya. Mau dibilang bodoh, gue gak peduli, gue nanya aja terus sampai gue bener-bener ngerti. Trik mantap tuh bro. Gitu. Apalagi bro? Udah hal itu sih bro yang gue pelajarin sih bro. Pokoknya gue kalau nggak ngerti gue nanya terus, ngintilin orang terus sampai gue ngerti. Dan di titik itu nasib lu berubah ya bro ya? Di situ nasib gue berubah. Kalau lu nggak berubah, lu mungkin jadi kayak di koperasi itu ya bro ya. Enak dengan pekerjaan yang di belakang meja gitu ya bro ya. Betul banget bro, betul banget tuh. Ya mungkin gue juga nggak tahu bro, gue kerja di mana dulu ya, nggak ada pikiran juga kan mau masuk MT kayak gitu, gue juga nggak ada pikiran pasti kan, yang penting kerja aja kan. Ya bro,
kau bilang gitu. Bro, apa yang lu lalui salah sesuatu yang bagi gue tuh luar biasa ya bro ya. Pertama gue nggak nyangka lu, ya gue nggak menyangka itu sebodoh itu bro. Itu yang pertama bro ya. Dan gue nggak menyangka. Emang gara-gara step bro, gara-gara step. Ya gue tahu sih bro. Maksudnya sebodohnya dalam artian dalam petik ya bro ya. Gitu ya bro ya, nggak suka belajar dan lain-lain ya bro ya. Lu jadi lu sepemalu itu bro. Gitu ya bro ya. Iya betul. Gue ketemu lu ketika umur lu 30 udah jadi ya bro, yang haha hihi gitu ya bro, yang ngajakin gue kemana-mana dan lain-lain gitu ya bro ya. Jadi orang baru tuh bagi gue tuh gampang bergaul. Jadi gue kalau mendengar cerita ini tuh luar biasa bro. Gue pun kaget hari ini bro. Gitu ya bro ya. Dan gue bilang sukses banget buat lu ke depannya. Yang gue harapkan dari lu dan gue bisa paksa dari lu, menikahlah secepatnya bro. Gitu ya bro ya. Amin. Daripada lu menyesal gitu ya bro ya. Daripada dia sadar gitu ya bro ya. Menikah cepatnya, walaupun berapapun biayanya gitu kan, mau murah maupun mahal terserah lu gitu ya. Tapi kalau misalnya lu pengen worth it pernikahannya, adalah menikahlah saat ini juga. Gue sih mengalur ini bro, gue mengikuti Ken Ways gitu loh bro. Yeah, bro. Jadi gue akan ikutin cara lu bro. Gue pasti akan ikutin cara lu bro. Nah, siapa nama calon istri lu bro? Ica. Jangan cepat sadar ya Caya. Dan kalau bisa nikah secepatnya Caya, gitu ya Caya. Bro, thank you banget bro, udah hampir sejam nih ya bro ya. Terima kasih atas sharingnya bro. Semoga lu tetap sukses bro. Siap. Dan mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ketika lu jadi, kita interview lagi ya bro ya. Gitu ya bro ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.